Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Judul renungan hari ini, Yesus memahami semua orang. Matius memulai dengan memberi kita informasi tentang nenek moyang Yesus Kristus. Sejak awal ia ingin menegakkan klaim Yesus atas tahta Daud dan hak untuk menjadi Mesias. Silsilah Matius berfokus pada leluhur hukum Yesus melalui ayah angkatnya, Yusuf. Sedangkan Injil Lukas memberi kita hubungannya dengan Daud melalui ibunya, Maria. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana orang Yahudi kuno menulis silsilah mereka. Cara berpikir kita tentang silsilah keluarga adalah bahwa setiap anggota atau setidaknya anggota langsung dari keturunan tersebut harus terdaftar. Namun orang-orang Yahudi memadatkan silsilah mereka untuk memasukkan hanya orang-orang penting untuk membuat poin yang mereka capai. Garis keluarga tetap dipertahankan tanpa menambah sekelompok orang yang akan mengalihkan perhatian pembaca. Ini berarti bahwa orang-orang yang Matius pilih untuk ditambahkan ke dalam garis keluarga Yesus Kristus adalah penting. Setiap anggota dipilih karena alasan tertentu. Matius memasukkan wanita seperti Tamar yang pura-pura menjadi pelacur untuk hamil, Rahab yang benar-benar seorang pelacur, putra seorang wanita miskin dari salah satu musuh Israel, dan banyak orang yang hidup sederhana dan tidak jelas. Meyer mencatat, pria dan wanita yang terkenal karena karakter jahat mereka terletak pada garis keturunannya. Ini dimaksudkan agar dia dapat sepenuhnya mewakili ras kita yang telah jatuh. Yesus adalah seorang Mesias yang dapat kita semua kenali. Dia sempurna, namun dia memahami yang jatuh. Dia akrab dengan dosa-dosa yang kita perjuangkan, meskipun dia tidak mengambil bagian di dalamnya. Meskipun dia memiliki hak untuk menghukum kita, dia memilih pengampunan dan belas kasihan. Sejarah keluarga anak manusia penting karena kita semua memilikinya. Kita semua memiliki serangkaian hubungan baik laki-laki dan perempuan yang hidup, mati, dan mewariskan sedikit tentang siapa mereka kepada kita. Tidak ada garis keturunan yang lebih baik untuk penyelamat dunia, karena Tuhan memilih yang besar dan yang kecil, yang setia dan yang ragu, yang berani dan yang lemah untuk membentuk keluarga tempat dia akan menempatkan putranya. Kita semua dapat melihat diri kita sendiri di antara nama-nama itu. Kita tidak sempurna, mereka juga tidak. Kita semua berjuang untuk itu, begitu juga mereka. Kita mungkin tidak menjalani kehidupan yang ingin ditulis oleh siapapun. Banyak dari pria dan wanita ini tidak meninggalkan apapun selain nama mereka di buku-buku sejarah. Yesus datang untuk setiap orang, besar dan kecil. Pohon keluarganya penting bagi orang Yahudi yang kepadanya Matius menulisnya. Ini membuktikan bahwa dia memiliki hak untuk mengklaim sebagai Mesias. Tak satu pun dari musuhnya yang mempermasalahkan hubungan keluarganya dengan Raja Daud dan hak atas tahta. Namun silsilah Yesus juga penting bagi kita. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita semua diterima. Yesus adalah orang miskin dan sederhana, keturunan raja dan gelandangan, kaya dan miskin, bukan Yahudi dan Yahudi. Sesungguhnya dia memanggil semua orang, tidak peduli siapa kita, tidak peduli bagaimana dunia melihat kita. Semua dapat menjadi bagian dalam keluarga Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.